Oke, sebelum video ini dimulai, aku mau memberitahukan bahwa config yang kali ini aku pakai adalah config Alien Premium dari Realme 6 Pro. Dan ini buatannya sama seperti yang buat config Realme 6 kemarin. Dan config ini premium berbayar. Jadi buat teman-teman yang merasa config kok berbayar dan kalian tidak menyukainya, ya silahkan tidak usah dipakai gitu kan. Jadi dibikin enjoy saja. Kalian pengen, kalian butuh ya kalian bisa order. Misalkan kalian tidak berkenan ya tidak usah diorder juga nggak apa-apa sih, itu terserah kalian dan hak kalian. Saya juga nggak memaksa buat masalah mau beli apa enggak, itu terserah kembali kepada pribadi masing-masing. Dan mohon maaf jika video ini tidak terlalu panjang dan detail karena pengambilan video ini terburu-buru juga sebenarnya, dan belum sempat ambil gambar-gambar di spot foto yang berbeda-beda, jadi cuma ngetes saja config-nya itu berjalan apa enggak, dan belum ada sampel foto jadinya. Kalian bisa lihat sampel foto jadinya, nanti aku share di Instagram. Kalian bisa lihat di Instagram Kamera Receh, kalian bisa lihat di sana untuk hasil foto dari config cam Alien Realme 6 Pro ini. Oke, selamat menonton video ini. Thank you. Tes record. Oke, untuk video kali ini aku mau ngetes lagi config Alien, tapi untuk kali ini untuk Realme 6 Pro ya kan. Jadi buat kemarin yang menanyakan config Alien buat Realme 6 Pro ada apa enggak, sekarang sudah ada. Dan config ini jauh lebih bagus daripada config Realme 6 karena config ini berjalan di Gcam 7.3 dan ini semuanya tanpa lag, tanpa frame, tanpa overclock. Semua fitur bisa dipakai sedemikian rupa gitu kan. Oke, langsung aja kita tes ke kamera atau Google kameranya. Nah, ini adalah penampakan dasar dari Google Kamera 7.3 dan basicnya adalah Gcam Urnic ya kan. Ya, ini bisa kalian lihat ya di setting ya, sebentar. Nah, kalian bisa lihat di sini setting informasi. Oke. Untuk config ini adalah Gcam 7.3 018 by Urnic 05 ya, sudah di mod ulang dan confignya juga sudah menggunakan config Alien Premium. Nah, apa bedanya dengan config-config lainnya? Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya di waktu aku mengetes menggunakan Realme 6 kemarin, dan di config Alien itu kamera dari Realme 6 benar-benar berjalan dengan sungguh luar biasa ya kan, daripada kamera bawaannya yang burik sekali itu, dan sungguh-sungguh optimal. Nah, dari pembuat config ini dia akhirnya membuat juga untuk Realme 6 Pro karena katanya dia juga udah ada Realme 6 Pro, dan akhirnya dia menawarkan ke saya mau coba nggak config Realme 6 Pro nya by Alien ini, dan akhirnya terjadilah kesepakatan dan saya membelinya. Oke, config ini kenapa aku bilang dia itu nggak ada force close sama sekali, karena semua menu yang ada di Google Kamera ini benar-benar bisa dioptimalkan dan dijalankan tanpa adanya kendala. Contohnya untuk pengambilan kamera ini, untuk fitur wide angle atau macro lensnya benar-benar semuanya berjalan ya. Untuk makronya seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, ini lensa makronya dia jalan tanpa ngeframe ya. Kalau ada delay itu ya karena macro lens itu tidak bisa secepat kalau kalian menggunakan kamera bawaan dan tangan kalian harus sangat fokus. Oke, rem can. Nah, ini sebenarnya harus pakai tripod sih ambil makro, tapi aku nggak pakai tripod, pakai tangan biasa. Oke, jebret. Nah, oke, kita cek hasilnya. Kita tunggu sampai centangnya ini turun ke bawah dan kita klik. Nah, bisa dilihat untuk detail makronya dia nggak hilang ya. Walaupun emang karena ini kondisinya cahayanya minim, harusnya kalau kalian ambil makro sebisa mungkin cahayanya itu bagus, nggak cuma pakai lampu neon kecil, dan kalau bisa di luar ruangan hasilnya bakal lebih detail daripada ini. Oke, kita coba untuk lensa wide-nya. Nah, untuk lensa wide-nya seperti ini ya, lebar sekali ya. Sebenarnya kalau jujur aku tidak terlalu suka pakai lensa wide karena hasilnya jadi kayak mata ikan kayak gini. Kita tes ya, ini cuma pakai neon kecil ya aku ya, jadi wajar kalau misalkan agak gelap-gelapan gimana gitu. Dan aku ngerekodnya ini juga malam sebenarnya, kalau mau record di luar ngetes kameranya ini malam-malam juga nggak bakal dapat hasil yang bagus sih, kecuali kalau aku memang nanti ngetesnya buat night mode. Nah, untuk wide-nya seperti kalian lihat ya, lebar sekali. Untuk kamera normalnya atau satu kalinya bisa dilihat ini kayak kamera biasa sih, kamera defaultnya.
Dan untuk motion tracking, yang buat tanya motion trackingnya hidup apa enggak, bisa kalian lihat ya, untuk motion trackingnya hidup. Jadi fokusnya itu selalu tertuju pada benda yang kita sudah set untuk fokusnya. Misalkan di rem Chan ini kita klik, nah fokusnya akan selalu ada di kepalanya dia. Oke, jepret. Nah, tadi kecepatan. Nah, ini ya fotonya ya, hasilnya. Lalu kita coba ke mode potretnya. Oke, mode potret settingannya sama seperti mode potret Google kameranya ya. Jadi kalian bisa pakai mode beauty, smooth, bisa natural. Aku pakai natural. Flashnya matikan aja, HDR-nya hidup. Full image-nya di 4:3. Oke, kita coba lagi foto dia. Ya, kita kasih objek biar kelihatan blurnya ya toh. Oke, dapat. Tunggu sampai centangnya turun. Oke, itu centangnya keluar. Tunggu sebentar sampai centangnya turun. Nah, baru kita buka. Nah, untuk hasil potretnya seperti ini ya. Detailnya bagus, mantap lah istilahnya. Oke, langsung kita coba ke perekaman video. Nah, perekaman video ini mantapnya gini. Perekaman video ini bisa jalan di resolusi 4K, cuma ya itu tadi. Karena Realme 6 itu tidak mendukung yang namanya 4K 60 fps. Jadi untuk 4K-nya sendiri dia hanya support di 30 fps. Jadi kalau kalian mau menggunakan merekam dengan format 4K, ultra resolution 4K, kalian bisa matikan optical video stabilizer-nya. Kita pakai video stabilizer dari gyroscope, lalu kita hidupkan ultra resolution video di 4K dan turunkan frame rate-nya ke video, terus kita turunkan frame rate-nya ke 30 fps. Kalau 60 fps dia nggak bakal bisa nge-save. Oke, kita tes. Oke bro, kita tes di perekaman 4K. Nah, untuk 30 fps-nya sebenarnya sudah cukup smooth ya kan. Apalagi kalau kalian mau rekam-rekam di tempat terbuka dengan pencahayaan yang bagus, ini udah cukup banget menurutku. Apalagi fokusnya itu nggak lompat-lompat, nggak lari-lari, dan di save juga dia nggak mental ya kan. Kita cek sendiri hasil fotonya, hasil videonya. Nah, oke ya kan. Stabilizer dari kamera ini juga cukup bagus istilahnya, dia nggak ada kendala, mantap jiwa lah. Fokusnya juga sudah aku bilang kalau dia nggak lompat-lompat dan mantap. Oke, kita cek ke yang resolusi 1080 60 fps nya. Karena kalau jujur saya sendiri lebih suka pakai yang 1080 60 fps daripada resolusi 4K tapi belum bisa 60 fps. Nah, tes lagi. Fokusnya mantap ya bro, jadi digoyang-goyang pun dia nggak lompat-lompat dan masih dapat detail gambar yang cukup memuaskan. Oke, lanjut ke mode berikutnya, itu adalah slow motion ya kan. Jadi di Gcam ini slow motion berjalan dengan baik. Walaupun belum bisa menyentuh 240 fps, tetapi untuk masalah slow motion di 120 fps sebenarnya sudah cukup sih. Karena sama aja kalau misalkan 240 support tetapi hanya gimmick dan hasilnya nggak jauh dari 120 fps, malah jadi lucu gitu kan. Jadi ya 120 fps saja cukup, dan kita tes menggunakan korek api. Gak ada objek soalnya, ini cuma buat ngetes saja ya bro ya. Jadi kalau misalkan hasilnya kurang bagus atau bagaimana, kalian bisa coba sendiri aja. Karena aku ya nyobanya cuma seadanya gitu kan, sejadinya istilahnya. Cuma buat ngetes apakah berfungsi dengan baik atau enggak.
Oke, kalau mengetes slow motion, aku lebih suka pakai yang namanya Google Photo. Karena kalau menggunakan galeri bawaan, kita nggak bisa ngatur slow mo-nya itu mau di bagian mana. Galeri bawaan itu cuma biasanya terobos aja lah slow mo semua gitu kan. Nah, kalau Google Photo ini bisa kalian atur mau letak slow mo-nya di bagian mana, kalian bisa setting sendiri. Nah, itu bisa kalian setting sendiri mau di bagian mana. Jadi lebih fleksibel, nggak kayak galeri bawaan. Nah, setting dan coba kita mulai. Oke, sip. Jadi ya, slow mo tidak ada kendala. Lalu kita coba ke mode lainnya yaitu time lapse. Mode time lapse ini sebenarnya fungsi nggak fungsi. Beberapa orang cari-cari mode time lapse ini, tapi kalau aku sendiri nggak pernah kepakai sebenarnya. Karena ini gimana ya, kalau kalian suka bikin video singkat Instagram atau kalian pengen bikin video panoramik dengan model time lapse yang awannya itu bisa bergerak kenceng atau gimana, itu pakai Gcam ini berfungsi dengan normal. Dan bisa kalian coba sendiri saja, karena kalau misalkan aku nge-time lapse ini juga apa, cuma geter-geter aja, nggak ada objeknya. Jadi kalian bisa tes sendiri. Lalu yang penting nggak penting lainnya adalah panorama ya kan. Jadi panorama itu beberapa orang butuh, tapi ya itu tadi namanya pengambilan foto ya, kalian harus skill kalian dalam mengambil foto juga harus bagus. Dan yang saya lakukan ini sebenarnya salah ya kan, karena panorama itu nggak bisa diambil secara cepat, kalian harus pelan-pelan biar hasilnya itu sempurna, nggak bleber-bleber gitu. No, kayak gitu kalau kalian ngambilnya salah-salahan ya jadi tapi ya cuma sebagai contoh sih, no problem lah. Dan fitur tambahan yang biasanya itu nggak berjalan adalah photosphere. Jadi ini fungsinya buat apa sih? Kalian kalau misalkan kalian pernah lihat foto 360 derajat yang bisa kalian puter-puter itu ya kan. Nah, itu buatnya di sini. Nah, tapi untuk pengambilan photosphere ini kalian benar-benar harus teliti, telaten, dan harus stabil tangannya biar hasil dari photosphere ini bagus ya kan. Kalau kayak aku yang ngambilnya asal-asalan ya hasilnya juga asal-asalan, nggak bisa optimal. Dan sebenarnya ini ada caranya lagi sih biar hasilnya lebih bagus. Itu harus ada frame renggangnya, jadi nggak kayak gini. Kalau ini aku ngambilnya waton sih, cuman asal jadi aja. Kalau nggak salah itu ngambilnya dikasih renggang satu space, jadi antara bola ke bola lainnya itu ada space tambahan. Nah, kalian ambilnya itu lompatnya di satu bola. Nah, kalau kayak gini kan hancur jadinya. Nah, tuh gambarnya kepatah-patah, kepotong-potong. Harusnya itu ada space-nya. Kalian bisa coba aja sendiri. Untuk hasil optimalnya, langsung kita tes ke mode malamnya. Oke, langsung kita tes ke mode malamnya. Nah, ini posisi jam berapa ya? Jam 2 malam, hampir maghrib, hampir subuh ya udah, apa udah subuh. Oke, kita tes. Dan seperti yang kalian tanyakan, mode malam kenapa lama shutternya ya, karena dia nge-reduce cahaya yang cukup banyak. Kalau misalkan shutternya itu cepat, nanti cahaya yang ditangkap itu nggak bisa sejernih ini. Nah, kalian bisa lihat ya, posisi gelap bisa jadi seterang ini, bener-bener amazing. Nah, hold stillnya emang lama 2 menit, jadi kalian sabar saja.
Oke, sebentar lagi jadi. Tiga, dua, satu, dan kita lihat hasilnya. Kita tunggu sampai panahnya turun. Panahnya itu menandakan HDR processing ya. Jadi kalau misalkan panahnya itu belum turun, kalian kecepatan HDR processingnya belum selesai, gambar belum bisa dilihat. Nah, kalau udah selesai, kalian bisa lihat detail dari benda-benda yang ada di foto ini benar-benar masih kelihatan jelas. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku. Jika kalian mau order config ini, silahkan hubungi nomor dari pembuatnya yang ada di deskripsi ya kan. Buat kalian yang merasa config kok premium berbayar dan lain sebagainya, mungkin ya sebenarnya terserah kalian lagi sih. Aku juga nggak memaksa pakai. Cuman untuk aku pribadi sih nggak masalah untuk mengeluarkan sedikit biaya, tapi hasil yang didapatkan itu benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Daripada kalian udah cari-cari config, download, makan kuota banyak, alhasil ya itu tadi ngebug, nggak bisa dipakai, ngeframe, dan akhirnya ya cuma dihapus, dan akhirnya kalian bingung sendiri. Ya lebih baik kalau aku sih lebih baik pakai yang udah pasti aja gitu kan. Terlebih lagi fiturnya juga udah komplit banget, udah nggak ada masalah dengan yang namanya ngeframe ataupun yang namanya force close, dan semua fitur yang ada di Gcam ini benar-benar bisa dipakai sepenuhnya. Itu kan mantap lah pokoknya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian menyukai video kali ini. Ngantuk bro. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.